Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Asallahu an tabiban jayidan. Bertemu kembali dengan Miss Nisa Fadlila di mata pelajaran Bahasa Arab kelas 8. Kali ini Miss akan membahas materi yang ada pada bab 2, yaitu tentang ismun laisa. Apa itu ismun laisa? Ya, menurut ilmu nahwu, isim laisa ialah fi'lun madhi min akhwati kana yarfa'ul isma wa yansibul khobar. Pengertian dari ilmu nahwu tersebut Miss ringkas menjadi laisa adalah fi'il madhi, laisa adalah salah satu saudaranya kana, laisa membuat isim laisa menjadi marfu' dan khobar, menjadi mansub. Arti laisa adalah tidak. Ya, di sini ada rumus laisa. Sebelum Miss jelaskan rumus laisa, Miss akan menjelaskan lagi pengertian isim laisa. Isim laisa merupakan kalimat negatif. Jadi, pada pembahasan isim laisa, kalian harus merubah kata positif menjadi kata negatif. Langsung saja ke contohnya. Di sini, Miss ambil contoh kalimat Al-kitabu jadidun. Jika kata Al-kitabu jadidun ditambah dengan isim laisa menjadi Al-kitabu laisa bijadidin. Mengapa seperti ini? Ya, di sini ada penjelasannya. Asalnya dari kata al-kitabu jadidun atau buku itu baru. Kalimat positif, ya. Buku itu baru, kalimat positif. Kata al-kitabu adalah isim laisa dan ia berbentuk marfu' atau berharokat dhammah. Al-kitabu dhammah, bu-nya dhammah. Kata jadidan adalah khobar laisa dan ia adalah mansub. Harokatnya fathah. Ya, di sini kata jadidan berubah menjadi jadidin. Padahal dia bentuknya mansub atau berharokat fathah. Kenapa bisa jadi kasroh? Karena jika kalimat ditambah dengan kata laisa harus ditambah dengan huruf jar. Huruf jar itu ada apa aja? Ada bi, ada fi, ada ila, ada min, dan lain sebagainya. Dan kata yang tepat pada kalimat ini adalah huruf jar bi. Maka yang asalnya jadidan ditambah dengan kata laisa menjadi bijadidin karena cirinya huruf jar harus berharokat kasroh. Jika ditambah kata laisa artinya menjadi negatif. Menjadi al-kitabu laisa bijadidin. Artinya buku itu tidak baru, ya, menjadi kalimat negatif. Ya, untuk penjelasan lebih jelasnya, di sini ada beberapa gambar yang menjelaskan tentang isim laisa dari kalimat al-kitabu jadidun. Dalam kalimat di samping, bentuknya adalah mubtada dan khobar. Mubtadanya adalah al-kitabu, sedangkan khobarnya adalah laisa bijadidin. Laisa bijadidin adalah jumlah fi'liyah yang terdiri dari fi'il dan fa'il, yang perinciannya adalah
fiilnya adalah laisa, ditambah dengan syibul jumlah yaitu jar, majrur, ditambah huruf jar bi, sehingga kalimatnya menjadi khobar laisa. Oke, selanjutnya yaitu tasrif laisa. Pada pembahasan isim laisa juga memiliki tasrif. Apa itu tasrif? Tasrif itu yang berbunyi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, dan sebagainya. Itu ya, kalian masih hafal? Kalau belum hafal, Miss harap kalian tolong dihafalkan. Tasrif laisa terdiri dari kata laisa ditambah dengan domir-domir yang ada dalam huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Untuk lebih jelasnya di sini Miss berikan pembahasan tentang laisa yang ditambah dengan domir. Yang pertama, laisa ditambah huwa sama dengan laisa. Laisa ditambah huma sama dengan laisa. Laisa ditambah hum sama dengan laisu. Laisa ditambah hiya sama dengan laisat. Laisa ditambah huma sama dengan laisata. Laisa ditambah hunna sama dengan lasna. Laisa ditambah anta sama dengan lasta. Laisa ditambah antuma sama dengan lastuma. Laisa ditambah antum sama dengan lastum. Laisa ditambah anti sama dengan lasti. Laisa ditambah antuma sama dengan lastuma. Laisa ditambah antunna sama dengan lastunna. Laisa ditambah ana sama dengan lastu. Laisa ditambah nahnu sama dengan lasna. Ya, itu dia isim laisa yang ditambah dengan dhamir. Ini semua harus kalian hafalkan agar kalian bisa menjawab pertanyaan mengenai soal isim laisa. Tasrif laisa juga bisa dibuat atau ditambah dengan irama lagu. Di sini Miss contohkan iramanya seperti laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Ya, ditambahkan lagu pada pembahasan tasrif laisa agar kalian mudah untuk menghafalkan tasrif laisa. Iramanya bisa mengikuti irama yang Miss contohkan. Ya, di sini ada contoh lagi yang bisa kalian lihat dan kalian pelajari sebagai pemahaman kalian dalam menjawab soal tentang isim laisa. Yang pertama di sini ada kalimat ana tobibun. Jika ana tobibun ditambah isim laisa berubah menjadi ana lastu bitobibin. Mengapa kata laisanya berubah menjadi lastu? Ya, bisa dilihat dari tasrif laisa yang ada di slide sebelumnya. Kata laisa ditambah domir ana sama dengan lastu. Maka dari itu, jika kata laisa ditambah dengan kalimat yang isimnya berupa domir, ya di sini isimnya merupakan domir ana. Maka kalian harus lihat tasrifnya. Jika tasrif laisa ditambah domir ana,
sama dengan lastu, maka laisanya pun berubah menjadi lastu sesuai dengan tasrif laisa yang ada. Sehingga kata ana tobibun ditambah isim laisa menjadi ana lastu bitobibin. Jangan lupa kata setelah laisa harus ditambah dengan huruf jar bi dan harokatnya harus berupa kasroh tanwin atau kasroh. Ya, untuk huruf jar yang ditambahkan dengan huruf jar bi, yaitu jika kalimat pada aslinya tidak ada huruf jarnya. Karena kata ana tobibun tidak ada huruf jarnya, maka harus ditambah dengan huruf jar. Namun, jika di kata atau di kalimat asalnya terdapat huruf jar, maka ikuti huruf jar yang ada pada kalimat awal tersebut. Ya, untuk lebih jelasnya di sini ada kalimat contoh kalimat yang lain. Di sini ada anta faqirun ditambah dengan isim laisa menjadi anta lasta bifaqir. Ya, diingat ya. Jika kalimatnya terdiri dari dhamir, maka kalian harus lihat tasrif laisa. Kalian harus ubah kata laisanya menjadi tasrif laisa yang ada. Kalian lihat, isim laisa jika ditambah dhamir anta sama dengan apa? Anta ditambah laisa sama dengan lasta, maka berubah menjadi anta lasta bifaqir. Ya. Selanjutnya ada kalimat al-kitabu jadidun ditambah kalimat laisa menjadi al-kitabu laisa bijadidin. Ya, contoh yang terakhir ada kata at-thalibatu fil maktabati ditambah isim laisa menjadi at-thalibatu lasna fil maktabati. Nah, jika kalimatnya seperti ini, bagaimana? Yang pertama kalian harus lihat isimnya asalnya dari dhamir apa. Di sini ada isim dari kalimat at-thalibatu. At-thalibatu ini adalah jamak dari kata thalibatun yang dia terdiri dari dhamir hunna. Ketika ada soal yang kalimatnya tidak dilihatkan dhamirnya, maka kalian harus mengetahui dhamir itu sendiri. Dhamir itu apa? Kalian harus mengetahui kata aslinya terdiri dari apa. Ya, at-thalibatu itu merupakan dhamir dari hunna. Nah, setelahnya ada kata fil maktabati. Karena di kalimat ini sudah ada huruf jarnya yaitu fi, maka jika ditambahkan dengan kata laisa tidak perlu dirubah menjadi huruf jar bi atau tidak perlu ditambahkan huruf jar bi karena sudah ada huruf jarnya yaitu fi. Maka kalian yang kalian harus ubah hanya kata at-thalibatu ditambah laisa. Kalian lihat dulu, hunna ditambah kata atau isim laisa sama dengan lasna. Setelah itu baru bisa kalian kerjakan at-thalibatu lasna fil maktabati. Iqra'ul mithalain thumma adkhil laisa 'alal jumalil atiyah. Bacalah contoh di bawah ini, kemudian masukkan isim laisa
pada kalimat di bawah ini. Ya, ini ada contohnya, bisa kalian baca. Dan jika kalian belum paham, kalian bisa lihat kembali pembahasan yang Miss jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Silakan kalian siapkan buku paket kalian, dibuka bukunya pada halaman 15 dan 16. Di sini ada 11 soal. Ya, Miss harokati dulu. Silakan kalian harokati di buku paket kalian masing-masing. As-sayyaratu jamilatun. Pada soal nomor 1, di sini terdiri dari dhamir huwa. 2. Ana ghaniyun. Nomor 2 sudah ada dhamirnya, bisa kalian lihat tasrif dari dhamir ditambah laisa. 3. Anta faqirun. 4. Hiya minal iraqi. 5. Nahnu azkiya'u. 6. Huwa azabun. Ya, untuk nomor 3, 4, 5, 6 sudah ada dhamirnya. Bisa kalian lihat isim laisa ditambah dhamir itu apa? Di tasrif laisa. 7. Al-mudarrisuna fil fusuli. Nomor 7, dhamirnya terdiri dari kata hum. 8. Anti dakiyatun. 9. Antum kibbarun. Nomor 8 dan 9 sudah ada dhamirnya. Ya, bisa kalian lihat dhamir isim laisa di tasrif laisa. Nomor 10. At-thalibatu fil maktabati. Dhamirnya terdiri dari hunna. 11. Antunna thalibatun jududun. Nomor 11 sudah ada dhamirnya. Ya, kalian kerjakan soal ini di buku paket kalian masing-masing. Setelah itu, kalian foto jawaban kalian dan kirim japri Miss. Miss tunggu tugas ini sampai pukul 9 malam hari ini.